Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada di sekitar kita, makin mudah dan makin lama bisa berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati. Yang bukan kaleng-kaleng, yang bukan buatan logika semata. Dan bisa juga menyadari bahwa ternyata sekarang ini kita sudah sejahtera. Itu yang paling penting. Oke Sobat RTD, terima kasih saya ucapkan buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini, serta sudah menonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Dan ternyata sudah juga mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Dan sekitarnya pun orang-orang yang dibagikan video itu teringat kembali. Termotivasi lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun dan apapun kondisi yang sedang dihadapi. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah hal yang sungguh luar biasa menurut saya, yaitu compassion. Compassion adalah kasih sayang. Compassion adalah salah satu ciri-ciri dari orang-orang ataupun master-master yang sudah terbangkitkan, yang sudah membawa orang kepada sebuah proses yang sering kita sebut sebagai pencerahan spiritual. Dan ketika sudah mengalami pencerahan spiritual, sudah mengalami kebangkitan spiritual, yang menjadikan mereka punya ciri khas dibandingkan dengan orang-orang lain yang belum terbangkitkan, adalah compassion, yaitu bisa berbagi kasih sayang. Dan ini juga yang menjadi salah satu ciri dari para light worker. Apa cirinya? Mereka selalu berbagi compassion atau kasih sayang. Tapi harus hati-hati. Ingat, harus hati-hati. Ada satu hal yang ingin saya pesan. Pertama, kepada diri saya sendiri. Yang kedua, kepada para light worker yang sudah mengalami proses kebangkitan spiritual, sudah mengalami pencerahan spiritual, dan kepada Sobat RTD yang sudah mulai merasakan ketenangan, sudah mulai bisa mengamati dirinya sendiri serta komponen-komponen lain yang ada di dalam dirinya. Apa aja itu? Ada pikiran, ada perasaan, dan juga ada lapisan-lapisan jiwa. Kita semua setiap hari, menurut saya ya, ini tergugah, tersetting untuk ingin berbagi kepada yang lain. Apapun kita bagikan. Jika Sobat RTD sudah mengalami ini, maka bersyukurlah bahwa Sobat RTD ternyata adalah orang-orang yang baik. Yang diberikan sadar ataupun tidak sadar sebuah pencerahan, sebuah komando dari dalam dirinya sendiri. Yaitu keinginan untuk berbagi. Punya sedikit pun dibagi. Tapi jangan sampai tidak punya sama sekali, mencari-cari untuk dibagi. Akhirnya jadi konyol. Karena ternyata itu adalah berbagi dengan diri palsu. Ingat-ingat itu. Yang pertama harus kita bagi, yang pertama-tama harus kita tolong adalah diri kita sendiri. Bila kita sudah memiliki berapapun jumlahnya,
cukup untuk diri kita atau menuju ke arah cukup, baru kita bagikan kepada yang lain. Seperti halnya Akasa, selalu saya ingatkan. Kalau dia punya es krim, dia bisa bagikan. Kalau dia punya es krim 1, dia bisa bagikan kepada temannya setengah. Tapi kalau dia tidak punya es krim, dia tidak bisa berbagi es krim kepada sekitarnya. Jadi dia harus punya dulu. Dan punya ini juga dalam kategori yang tepat. Misalnya punya setengah, oh ya es krimnya bisa dibagi baru dia kasih ke orang lain. Tapi kalau sudah dijilat semua, sudah dimakan semua, sudah masuk mulutnya semua, ya nggak bisa dibagi ke orang lain. Kasihan orang lain. Iya kalau itu bersih, iya kalau Akasa sedang sehat. Iya kalau temannya tidak sensitif. Kalau sensitif, pas Akasa ternyata ada sedikit masalah dengan dengan tenggorokannya, sedang batuk misalnya, ada virus pilek misalnya. Bisa aja temannya jadi kena. Padahal Akasa tidak merasakan apa-apa. Ya, karena setiap orang berbeda. Karena itulah saya bilang, kalau mau berbagi, minimal tenang dulu. Kalau Akasa mau berbagi, coba tanyakan ke mami atau papi dulu. Kira-kira bisa dibagikan nggak ini es krim kepada temannya? Begitu juga dengan kasih sayang. Karena defaultnya secara setting dan kebetulan Sobat RTD orang baik tentunya ingin berbagi kasih sayang. Ingin berbagi perhatian akhirnya. Ingin berbagi energi kasih sayang sebetulnya yang ada dalam diri kita. Energi kasih sayang yang bertempat di cakra anahata atau di pusat energi dada. Ini secara default memang pertama dia menyebar ke seluruh bagian badan, diri kita sendiri, kemudian dia menyebar keluar. Dan panjang frekuensi kekuatannya ini sungguh luar biasa. Karena melampaui semua jenis frekuensi yang ada, semua jenis energi yang ada. Dan dengannya, dengan energi kasih sayang itu, kita bisa masuk ke frekuensi-frekuensi tertentu. Kita bisa masuk ke dimensi-dimensi rahasia. Di mana Tuhan menempatkan rahasia-rahasianya, program-programnya. Bahkan menurut para master, menurut para archangel, untuk masuk ke satu dimensi di mana tempat Tuhan itu bertahta, yang bisa digunakan adalah energi kasih sayang. Dan begitu juga energi kasih sayang ada di dalam diri kita. Kasih sayang ini disebut sebagai compassion. Itu diterjemahkan sebagai kasih sayang. Saya tidak tahu kenapa tidak dilengkapi dengan kata cinta. Cinta, kasih, sayang. Cin kayang. Kenapa hanya menggunakan kasih dan sayang? Pada saat akhir saya sudah mengalami sebuah proses, saya baru tahu ternyata setiap kata itu memiliki arti yang berbeda. Cinta ini berarti energi kasih sayang yang masih memiliki, yang masih menggunakan diri palsu. Kemudian masuk ke kategori kasih dan sayang. Ini masuk lagi lebih dalam. Sayang dulu, sayang ini ternyata berada pada diri sejati. Kemudian kasih ini berada pada kedalaman rohani. Jadi energinya berbagai macam. Karena itu disebutkan sebagai cinta, kasih, sayang. Compassion hanya dikasih sayang. Tapi harus hati-hati bagi kita yang memiliki kualitas tidak seperti para master itu,
yang betul-betul berbagi kasih sayang dalam kondisi kesadaran yang tepat. Sehingga sepertinya sangat tulus mereka itu berbagi. Beda dengan kita yang masih suka fluktuatif antara tenang, palsu, sejati, atau bahkan sedang dalam kesadaran logika. Kita ini begitu setiap hari, setiap saatnya. Fluktuatif sekali. Sangat berbeda dengan para master atau para sobat RTD di sana yang memiliki kualitas luar biasa. Beda dengan saya juga yang kualitasnya hanya segini-segini saja. Sangat fluktuatif setiap harinya. Harus selalu melatih diri sehingga mempunyai kesadaran yang tepat. Kesadaran yang bisa selalu minimal pada kesadaran jiwa tenang. Baru setelah itu kita bisa berbagi energi kasih sayang. Kenapa begitu? Karena sekitar kita ini itu merespon kasih sayang ini dengan cara yang berbeda-beda juga. Tergantung kesadaran mereka. Apalagi bila kita pada kesadaran diri palsu atau kesadaran logika, bisa jadi mereka itu menangkapnya juga berbeda. Sekarang ini Sobat RTD, kita menghadapi sebuah zaman yang luar biasa menurut saya. Ya, saya juga merasakan sih. Misalnya saja terbangkitkan secara spiritual. Jika tidak dibarengi dengan pelajaran mengenai kesadaran, bisa saja. Misalnya seperti saya, di beberapa kehidupan yang lalu, di perjalanan kehidupan yang lalu, saya pernah seringkali menjadi seorang wanita. Dan ketika menjadi seorang wanita, saya mengalami karir spiritual yang lebih dibandingkan karir ketika sedang menjadi laki-laki. Ini berarti pernah laki-laki atau perempuan? Sekarang itu jelas laki-laki. Tapi dahulu di kehidupan yang lalu, orang sebut di reinkarnasi yang lalu, saya pernah menjadi perempuan, saya pernah menjadi laki-laki, saya pernah menjadi wanita, saya pernah menjadi cowok. Sepertinya sama aja ya, laki-laki atau perempuan. Dan ketika kemampuan spiritual itu di sekarang ini kemampuan spiritual saya manfaatkan, maka memori-memori dari saat ketika menjadi wanita dan pada saat itu kemampuan spiritualnya itu lebih dibandingkan kemampuan yang dimiliki reinkarnasi yang lain, saya sendiri maksudnya. Akhirnya memori sebagai wanita itu masuk. Dan ini bila tidak dibarengi dengan kesadaran yang tepat, maka memori ini suka menguasai diri kita. Akhirnya saya mengalami bias gender. Sobat RTD bisa nonton video yang bias gender ya. Akhirnya ketika saya berbagi kasih sayang ke orang lain, bisa saja memori ini menguasai kesadaran saya. Dan bila saja saat itu saya berbagi kasih sayang kepada satu orang tertentu, misalnya laki-laki. Dan ketika memori perempuan ini bangkit, bisa saja saya jadi suka dengan dia. Dan kondisi saat ini, hal-hal yang seperti itu banyak dimafhumi, banyak oke lah. Tidak dijudge sebagai sesuatu yang berlebihan, misalnya salah begitu. Banyak orang sekarang yang sudah memaklumi hal yang seperti itu. Kan bahaya nih. Jadi kalau kita berbagi compassion, pastikan dulu kesadaran yang tepat. Jangan seperti saya jadinya. Nanti kalau orangnya itu jadi suka, ya sudah. Bukan hanya kepada laki-laki kalau misalnya saya. Kepada perempuan pun begitu. Banyak dari peserta program saya ini yang wanita. Akhirnya saya harus menjaga kesadaran saya di level yang tepat.
supaya akhirnya saya bisa tulus berbaginya ke mereka. Dan energi yang saya keluarkan, ini juga energi yang tulus kepada mereka. Dan mereka pun tidak salah anggapan kepada saya. Begitu juga, saya juga punya istri saya perempuan, harus saya juga jaga juga perasaannya. Harus tulus juga saya ke istri dan ke mereka, para peserta program. Ini salah satu hal yang saya bilang, hati-hati dengan compassion. Kenapa begitu? Karena kita harus ada pada kesadaran yang tepat untuk bisa berbagi kasih sayang. Berbeda dengan para master yang kualitasnya udah luar biasa, sehingga bisa kesadarannya selalu tepat dalam berbagi compassion, dalam berbagi kasih sayang, dalam berbagi energi kasih sayang ini kepada sekitarnya. Tapi saya harus sangat berhati-hati ketika sedang berbagi compassion, sedang berbagi kasih sayang kepada sekitar kita. Saling sedang berbagi perhatian. Karena pada saat akhirnya ketika kita berbagi energi kasih sayang kepada sekitar, maka energi itu pasti akan berbalik ke kita. Bisa jadi itu disertai juga dengan sebuah ketulusan. Kasih sayang juga yang tulus dari pihak yang kita bagi. Tapi bila tidak, muncullah perhatian-perhatian dari logika. Muncullah yang orang bilang dalam bahasa Inggris crush. Perhatian yang tidak diinginkan atau malah diinginkan ya. Akhirnya kalau saya sudah punya pasangan, sobat RTD udah punya pasangan, harusnya kan tidak. Crush-nya ini atau kasih sayangnya ini harus tulus. Seperti kasih sayang ketika kita minta kasih sayang dari ibu. Atau kalau sobat RTD seorang ibu, pasti tahu bagaimana tulusnya kasih sayang itu diberikan kepada anaknya. Bukan hanya ibu, bapak pun sebetulnya mengalami hal yang sama. Andai kata bisa masuk pada kesadaran yang tepat. Melampaui gendernya, melampaui ego laki-lakinya. Ini harus kita lakukan. Melampaui ego, amarah, serta keinginan. Melampaui logika, baru kita bisa berbagi. Bukan hanya soal compassion sepertinya ya. Tapi menurut saya intinya adalah di energi kasih sayang. Energi itu membuat kita bisa merasakan sesuatu, membuat jiwa kita bisa berekspresi, timbullah perasaan. Energi ini juga yang membuat pikiran kita bekerja, maka bekerjalah pikiran, adalah logika di situ. Nah ini padu padan antara ekspresi jiwa atau yang disebut sebagai perasaan tadi dan logika serta energi ini membuat munculnya tindakan-tindakan di level fisik. Kita bilang tulus padahal dalam hati tidak, misalnya kita membantu seseorang. Akhirnya tidak tulus, sana pun akhirnya bisa merasakan. Kalau sedang waras akhirnya bisa bilang bahwa oh salah nih, saya harusnya tulus. Itu kalau bisa waras. Kalau tidak waras, awalnya mungkin waras, awalnya mungkin tulus. Tapi kemudian setelah itu menjadi tidak tulus. Karena kesadaran kita sungguh sangat fluktuatif. Karena itu hati-hati, harus selalu dijaga ini kesadaran. Seperti halnya saya. Karena kualitas diri tidak seberapa, karena bakat spiritual tidak seberapa, akhirnya masuk pada kesadaran jiwa tenang ini fluktuatif sekali. Kadang bisa, kadang tidak. Kadang masuk pada kesadaran logika, kadang bisa masuk ke kesadaran jiwa tenang. Atau malah kadang lagi masuk pada kesadaran diri palsu. Ya begitulah. Orang-orang seperti saya yang kualitasnya biasa-biasa ini, akhirnya harus berusaha hati-hati dengan berbaginya tadi. Terutama dengan berbagi compassion atau kasih sayang. Benarkah itu compassion? Benarkah itu kasih sayang yang tulus?
yang sedang ada pada kesadaran diri sejati, bukan pada kesadaran jiwa ego, bukan pula pada kesadaran logika. Benarkah? Selalu cek kembali. Nah, setiap harinya ini yang harus kita lakukan. Selalu mengecek, selalu memastikan sedang dalam kesadaran apa kita, sedang berpikir apa kita, sedang merasakan apa ini. Dalam setiap kondisi, dalam setiap peristiwa, apapun kondisinya, apapun peristiwanya. Selalu cek dan recheck kembali. Gunakan relaksasi energi supaya bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Baru kemudian pada kesadaran jiwa tenang kita pastikan kembali bagaimana kondisi kita. Dan setelah check and recheck tadi, baru berbagi. Apapun itu, tidak hanya compassion. Padahal apapun itu dasarnya ya cinta, kasih, sayang. Dasarnya pasti itu. Karena lapisan itu, lapisan jiwa itu ada lebih dalam. Dan kalau kita belajar spiritual, berarti juga semua bermula dari dalam diri. Dari lapisan yang paling dalam yang ada pada diri kita yang paling rahasia. Yaitu ruh atau percikan cahaya Tuhan. Energinya itu mengalir menuju bagian yang lebih luar lagi. Yaitu bagian lapisan-lapisan jiwa. Dari lapisan-lapisan jiwa itu muncul ekspresi, itu menjadi perasaan. Masuk lagi energinya dari jiwa akhirnya menuju kepada logika. Di sana ada pikiran, di sana ada bagian otak. Baru kemudian keluar ke bagian-bagian yang lain, misalnya organ-organ tubuh kita. Misalnya juga tindakan kita. Akhirnya baru keluar sana kita bisa berbagi. Nah, kalau Sobat RTD, ingat-ingat sebelum berbagi harus punya dulu. Sebelum saya mengingatkan untuk ngopi, tentu saja saya harus ngopi duluan. Alasan aja ya. Maaf saya ngopi dulu. Saya doakan Sobat RTD udah ngopi hari ini, udah nyeruput kopi atau tehnya sehingga bisa lebih mudah menjaga kewarasannya. Nah, kalau ingin berbagi, pastikan dulu kita punya apa yang dibagi. Kalau kita ingin berbagi kasih sayang, pastikan dulu energinya sudah aktif dan kita dalam kondisi yang tepat. Baru kita bisa berbagi energi kasih sayang. Memang awalnya jadi ribet, tapi kalau sudah terbiasa, enak. Sehingga apapun, kalau kita bisa lakukan cara ini, bisa kita lakukan dengan dasar kasih sayang. Ada keceriaan juga yang akhirnya muncul. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai joy. Sebut sebagai joy. Kesenangan. Keceriaan. Muncul juga sukacita yang mendalam. Baru kemudian berbagi. Luar biasa sekali. Sobat RTD harus nyoba. Nah, gimana? Sobat RTD udah relaksasi energi? Sudah berusaha untuk menjadi lebih tenang hari ini? Saya yakin pasti sudah. Tapi saya ingatkan lagi. Sekarang lakukan lagi yuk. Jadi bisa makin sering masuk pada kesadaran jiwa tenang. Bisa lebih lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati. Seperti doa saya pada setiap awal dari video. Oke Sobat RTD, gitu aja. Saya mohon sharingnya yuk. Ikut sharing dengan saya mengenai tema kali ini. Kita berbagi pengalaman, kita berbagi kekuatan di kolom komentar. Dan jangan lupa, lihat juga di kolom deskripsi ada tema-tema yang terkait dengan video kali ini. Itu juga dari artikel-artikel saya yang ada di blog erlangga.my.id. Oke, Sobat RTD, terima kasih udah nonton video ini ya. Terima kasih juga udah nonton video-video yang lain. Dan jangan lupa, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel. Sehingga RTD Channel bisa makin berkembang dan bisa menjadi manfaat bagi sekitar kita. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.